Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tengah disorot pemirsa lantaran menganggarkan 14,4 miliar rupiah untuk renovasi ruang kerja anggota dan 4,6 miliar rupiah untuk renovasi toilet. Seperti apa sebenarnya kondisi ruang kerja dan toilet tersebut sehingga menganggarkan dengan dana yang fantastis? Berikut laporan jurnalis Devi Syafira. Dewan Perwakilan Daerah tengah menjadi sorotan lantaran menganggarkan anggaran 14,4 miliar rupiah untuk ruang kerja dan juga 4,8 miliar rupiah untuk toilet yang berada di DPD Jakarta. Nah, untuk lebih lengkapnya bagaimana kondisi sebenarnya di ruang kerja maupun toilet, saya sudah bersama dengan Kepala Biro Sekjen DPD, Pak MP Muslion. Pak, selamat siang Pak MP. Selamat siang Ibu. Mungkin bisa ditunjukkan nih Pak, bagaimana kondisi sebenarnya di ruang kerja dan toilet? Oh baik, kebetulan saat ini kita berada di ruang kerja ya. DPD RI ini untuk ruang kerjanya kita berada di gedung A ini, terdiri atas 4 lantai untuk menaungi 136 anggota DPD RI dari 34 provinsi. Saat ini kita berada di provinsi ruang kerja Kalimantan Tengah ya. Nah, kondisinya ini boleh kita lihat sendiri seperti ini. Ini plafon. Plafon ini udah jatuh-jatuh. Kalau hujan sedikit saja, air sudah banyak tergenang. Untuk menanggulanginya kami malah memakai ini nih, Bu. Ini memakai selang. Selang ini untuk menampung air yang bocor dari plafon ya Pak ya? Atas dari plafon, itu udah bocor. Karena nggak di atas itu kan harus di treatment, itu kan besar juga biayanya untuk dak. Nah itu kan udah bocor juga. Bukan hanya dak, ada di pinggir-pinggir segala macam. Akhirnya dia itu turun ke plafon. Nah, kita tampung lah pakai ini, ya. Nah ini plafon. Kemudian begitu juga untuk yang dinding-dinding ini kan sebenarnya udah masuk air ke dalam ini. Udah masuk air ke dalam, ini juga udah banyak yang mengelupas. Kemudian jaringan-jaringan mekanikal, elektrikal, dan juga plumbing di atas itu kan juga sudah banyak berpengaruh. Seperti listrik ini kan sering mati nih. Karena jaringan-jaringan listriknya itu sudah terkena air. Nah, kira-kira ada yang konslet, ada yang putus. Begitu juga sprinklernya. Begitu juga untuk yang jaringan AC-nya gitu ya. Jadi berpengaruh semua. Jadi nanti itu yang mau kita renovasi bukan hanya memperbaiki plafon, tapi memperbaiki mulai dari utilitasnya, jaringan elektrikalnya, lampunya, kemudian jaringan digitalnya gitu ya. Nah, kemudian dindingnya, kemudian lantainya semua begitu ya. Nanti kita tambahin juga, ini kan enggak ada ruang arsip ini, Bung, ada punya lemari. Nanti kita akan pasangkan lemari arsip yang nanti dia melekat dia ke dinding begitu ya. Nah, begitu juga ruang anggota ini, ruang Bapak. Mohon maaf kita masuk ke ruang Pak Agus. Ini plafonnya sudah plafonnya juga sudah rubuh ya. Nah, ini dinding ini diperbaiki sendiri sebenarnya nih. Ini ditambah sendiri oleh Pak Teras ini. Awalnya enggak seperti ini. Sebenarnya awal itu udah ngelupas semua. Nah, ini kan juga, ini pun sudah ngelupas juga banyak. Ini mengelupas. Mungkin bisa ditunjukkan yang mengelupas ya ini. Ini udah mengelupas ya Bu ya. Nah, ini udah tuh di atas, ini juga udah. Nah, itu juga udah rusak gitu ya. Nah itu tadi pemirsa bagaimana kondisi di ruang kerja di DPD Jakarta. Dan kita juga akan melihat bagaimana kondisi di toilet bersama dengan Kepala Biro Pak MP. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di toilet DPD yang mana kondisinya juga cukup memprihatinkan. Di sebelah kiri saya ini ada tempat untuk membuang air kecil yang mana fungsinya tidak dapat berfungsi atau tidak dapat digunakan. Nah saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Biro Bapak MP dan mungkin bisa dijelaskan lagi Pak, ini saya melihat ada kondisinya tidak berfungsi, kemudian juga air ya atau ini kan mampet dan lain sebagainya, ini bagaimana Pak? Nah ini mohon maaf, anggota kami atau tamu-tamu kami atau pegawai-pegawai kami kalau buang air itu bawa ini sampai segitunya. Sampai segitunya, karena ini nggak berfungsi lagi. Nah, ini kan sudah kami copot-copot untuk biar bisa memperbaiki, mengeluarkan airnya. Nggak bisa lagi. Nah, nggak bisa lagi kan? Jadi karyawan sampai mau buang air harus bawa gayung, bawa botol minuman. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu.
Ya, itu tadi dia pemirsa bagaimana kondisi sebenarnya di toilet DPD Jakarta yang mana memang air sudah tidak berfungsi, kemudian juga untuk membuang air kecil karyawan ini perlu membawa gayung ataupun air sendiri. Nah, juga untuk plafon yang mana ini juga sudah retak ataupun rapuh seperti itu. Dan juga dianggarkan ini ada 4,8 miliar rupiah yang mana toilet di semua lantai yang kondisinya hampir sama. Dari Jakarta, Devi Syafira, Nur Ihsan, Metro TV.